Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Fitri Rahmaniar. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita akan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang berikutnya yaitu ibu akan bacakan terkait dengan ayat pembelajaran, yaitu pada Quran surat Toha ayat 43 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyanna la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Artinya adalah, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Nah, anak-anak, pada ayat pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kira-kira apa ya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Sebelum itu, agar lebih semangat lagi, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Baik teman-teman, baik anak-anak, untuk yang berikutnya, ibu akan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dan makna dalam teks anekdot. Yang kedua, menemukan perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Yang ketiga, yaitu memahami teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik. Yang keempat adalah menuliskan teks anekdot untuk menyampaikan fakta yang terjadi sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Baik, untuk yang berikutnya, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kata anekdot dan humor? Nah, mungkin dari kalian sudah ada beberapa yang pernah mengetahui terkait dengan arti humor, sedangkan untuk anekdot mungkin beberapa ada yang belum mengetahuinya. Nah, untuk humor itu adalah berupa lawakan biasa yang tujuannya untuk menghibur dan membuat penonton itu menjadi tertawa. Nah, kemudian kalau anekdot itu adalah sebuah lawakan juga. Lalu apa bedanya antara anekdot dan humor? Nah, ternyata selain anekdot dan humor, ada satu lagi namanya adalah meme. Meme itu adalah variasi dari anekdot juga. Tapi apakah betul meme itu adalah sebuah variasi dari anekdot? Nah, bisa dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meme adalah cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya, atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur. Jadi, antara meme, anekdot, serta humor itu sama-sama tujuannya adalah untuk menghibur dengan kelucuan. Lalu perbedaannya adalah kalau untuk meme itu adalah tokohnya bebas, tapi kalau untuk anekdot tokohnya biasanya berupa orang penting yang terkenal. Kemudian kalau untuk meme temanya itu adalah muatan bebas. Meme dan humor itu memiliki muatan yang bebas. Sedangkan dalam anekdot itu bertema memuat kritik sosial atau menyindir. Nah, kemudian untuk meme itu menampilkan hanya satu pernyataan, begitu juga dengan humor. Sedangkan anekdot menampilkan cerita secara utuh. Nah, biasanya anekdot ini bisa berbentuk dalam
3 jenis karya. Yang pertama bisa berbentuk komik, atau yang kedua bisa berbentuk film atau video yang berkaitan dengan video animasi, dan yang ketiga bisa berbentuk sebagai stand up comedy. Nah, baik teman-teman, yang berikutnya ini adalah contoh dari salah satu contoh anekdot berbentuk komik. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu terkait dengan anggota DPR. Kemudian yang kedua terkait dengan upacara bendera. Nah, ini contoh dari anekdot. Kemudian ada lagi, ini adalah contoh dari anekdot. Jadi anekdot itu bisa berupa komik yang digambarkan. Nah, kita akan membahas terkait dengan anekdot. Jadi anekdot itu apa? Anekdot adalah, menurut KBBI, anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan menurut Rumah Belajar Kemendikbud menjelaskan bahwa teks anekdot adalah teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap kebijakan layanan publik, perilaku penguasa, atau suatu fenomena atau kejadian. Jadi bisa disimpulkan bahwa teks anekdot adalah teks yang berupa lawakan yang di dalamnya berisi kritik atau sindiran untuk lembaga-lembaga atau orang-orang yang memiliki status penting. Berikut ini adalah salah satu video. Kalian silakan bisa menyaksikan video berikut sebagai contoh bentuk dari anekdot. Sengklekmen. Saudaraku sekalian, jika kalian pilih saya, BBM saya turunkan, sembako saya turunkan, harga mahar juga saya turunkan. Jadi marilah saudaraku sekalian, kalau kalian pilih saya bisa hidup dengan kemewahan dan dapat fasilitas negara. Dia bilang apa ya? Jadi dia bilang apa itu? Oh, Pak Ian. Kalau kalian pilih saya janji akan menepati semua janji saya. Ayo saudaraku sekalian, saatnya bantu saya untuk memajukan kota Semeru tercinta kita. Ayo semuanya dorong sampai maju. Dorong. Di Indonesia itu jasa pendidikan itu tidak masuk dalam PPN, tidak kena PPN. Tapi barang pendidikan, sepatu, seragam, buku, tas itu kena PPN. Ini sama seperti tidur, itu gratis, tapi kalau tutup mata bayar. Jadi kita kalau tidur tuh buka mata saja begini. Lama-lama begini kan sakratul maut kita. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan 2 video terkait dengan contoh bentuk dari teks anekdot. Jadi 2 video tersebut termasuk ke dalam teks anekdot. Nah, apakah terdapat kritik atau sindiran dalam video tersebut? Dalam video yang pertama, yaitu berupa animasi teks anekdot yang menjelaskan terkait dengan seorang politik yang menyampaikan kampanyenya kepada masyarakat. Nah, di sana politik tersebut menjelaskan terkait dengan kritik atau sindiran di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu video tentang stand up comedy. Kalian sudah pasti tahu siapa yang menyampaikan stand up komedinya. Ya, nanti bisa disebutkan saja siapa yang menyampaikan stand up komedinya. Nah, kedua video ini memiliki kritik dan sindiran masing-masing. Kritik sindirannya itu adalah kritik yang berbeda-beda. Maka dalam kedua teks ini bisa dikatakan sebagai teks anekdot. Karena sudah Ibu sampaikan tadi,
Kalau teks anekdot bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk komik, ada yang berbentuk video animasi, atau ada yang berbentuk stand up comedy. Cara penyampaiannya ada 3 macam. Nah, untuk berikutnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan ciri-ciri dari teks anekdot. Apa saja sih ciri-ciri dari teks anekdot? Yang pertama, bersifat lucu dan menghibur. Sudah pasti teks anekdot ini bersifat lucu dan menghibur, karena dari pengertiannya adalah teks yang membuat orang tertawa. Yang kedua, yaitu ditujukan untuk mengkritik atau menyindir. Nah, sudah dijelaskan tadi, untuk teks anekdot ini sifatnya adalah mengkritik atau menyindir seseorang. Nah, agar apa? Agar orang itu tidak merasa kalau dirinya itu dikritik atau disindir. Ya, kemudian yang ketiga bersifat menyindir. Kemudian yang keempat bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh. Seperti yang kalian saksikan tadi, video dari stand up comedy itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman dari orang yang menyampaikan stand up comedy tersebut. Kemudian yang berikutnya, pusat tujuannya kepada orang penting atau orang terkenal. Biasanya dalam teks anekdot ini pusatnya itu kepada orang-orang yang berkaitan dengan lembaga-lembaga seperti lembaga pemerintah ataupun lembaga yang lainnya. Kemudian yang berikutnya ciri-cirinya yaitu hampir menyerupai dongeng. Jadi bentuk teksnya bisa berupa teks dongeng. Nanti kita akan lihat bentuk teks dongengnya seperti apa. Baik, untuk yang berikutnya adalah terkait dengan struktur. Jadi di dalam sebuah teks itu pasti ada strukturnya. Strukturnya itu adalah sebagai pembangun dalam teks tersebut. Agar apa? Agar teks tersebut tidak memiliki kesalahan dalam penyusunan teksnya. Untuk teks anekdot, struktur yang pertama yaitu abstrak. Oke, abstrak merupakan bagian pendahuluan atau pembukaan teks anekdot yang memberikan gambaran umum mengenai teks anekdot tersebut. Jadi, abstrak ini adalah berupa gambaran umum atau penjelasan awal terkait dengan teks anekdot. Biasanya diawali dengan kata-kata konjungsi pada saat itu, pada hari ini, kemudian pada suatu hari, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini merupakan bagian teks anekdot yang memberikan gambaran mengenai latar belakang alasan cerita teks anekdot yang menjadi penyebab utama terjadinya krisis, atau bisa dikatakan teks anekdot ini pada struktur orientasi merupakan latar belakang peristiwa atau bagaimana proses terjadinya peristiwa itu. Kemudian struktur yang ketiga yaitu krisis. Nah, pada bagian ini mengungkap pokok masalah atau inti masalah dalam cerita. Pada bagian ini mengandung humor yang mengundang tawa pembaca atau pendengar teks anekdot. Nah, bisa dikatakan dalam struktur krisis ini terdapat lawakan atau terdapat teks yang mengundang tawa, yaitu bisa dikatakan sebagai inti peristiwa yang memuat kelucuan. Ini adalah struktur dari krisis. Kemudian yang berikutnya yaitu struktur reaksi. Setelah krisis, kemudian ada struktur reaksi. Nah, pada struktur reaksi, bagian ini mengungkapkan penyelesaian masalah dalam cerita teks anekdot. Reaksi ini dapat berupa sikap atau respon yang menertawakan atau respon yang mencela, atau bisa kita katakan respon atau kritis yang berpikiran dengan kritis. Jadi pada reaksi ini merupakan respon yang berkaitan dengan respon kritis gitu. Kemudian struktur yang berikutnya yaitu adalah koda. Nah, ini merupakan struktur terakhir dalam struktur di teks anekdot. Jadi bisa dikatakan ini adalah struktur akhir atau penutup dari teks anekdot. Nah, pada bagian ini dapat berisi komentar ataupun penjelasan dari cerita. Nah, koda ini sifatnya adalah opsional, bisa ada atau bisa tidak, tergantung dengan
penulis tersebut, apakah dia ingin menyantumkan koda atau tidak. Nah, bisa dikatakan koda ini merupakan penutup yang berupa kesimpulan. Jadi ada kesimpulan di dalam penutupnya. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari teks anekdot. Di sini ada sebuah komik. Komiknya ini berbentuk teks anekdot atau adanya kritik atau sindiran. Kita akan mengulas atau menganalisis terkait dengan struktur dari teks berikut. Kalian bisa memperhatikan komik berikut. Komik ini membahas terkait dengan upacara bendera. Kita akan lihat teks anekdotnya. Ya, teks anekdotnya ini memiliki judul yaitu Gara-gara Baki. Nah, pada teks berikut ada beberapa struktur yang di dalamnya itu berupa struktur sesuai dengan bentuk teksnya. Jadi yang pertama yaitu di paragraf pertama itu adalah struktur abstraksi. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Jumintan, salah satu siswa dari SMA, kok gitu berkesempatan menjadi pasukan pengibar bendera sebagai pembawa baki. Nah, ini adalah awal mula atau awalan dari teks anekdot yang berupa abstraksi. Ada kalimat pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sini ada konjungsi yang menyatakan yaitu pada peringatan. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua yaitu berupa orientasi. Orientasi ada pada kalimat saat lagu Indonesia Raya berkumandang, para paskibra pun menjalankan tugasnya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, orientasi merupakan latar belakang peristiwa. Nah, latar belakang peristiwa di sini adalah saat lagu Indonesia Raya berkumandang, para paskibra pun menjalankan tugasnya. Jadi ada kalimat penjelas dari kalimat yang berikutnya. Nah, ini saling berkaitan antara abstraksi dan orientasi. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf yang ketiga masuk ke dalam bagian krisis. Nah, krisis di sini diartikan sebagai inti peristiwa yang memuat kelucuan. Berarti dalam paragraf yang ketiga ini terdapat kalimat yang tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa tertawa. Nah, kita lihat pada bagian krisis, tiba-tiba Pak Wakidi berteriak, "Hentikan, maaf upacara bendera, kita jeda sebentar." Semua peserta upacara pun heran dan bertanya-tanya, kenapa upacara sakral seperti ini tiba-tiba dihentikan, padahal petugas tidak melakukan kesalahan. Nah, pada bagian krisis ini terdapat kelucuan, yaitu ketika Pak Wakidi berteriak, "Hentikan," padahal upacara masih terlaksana. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi. Reaksi ini berkaitan dengan respon atau kritis terkait dengan struktur yang sebelumnya, yaitu krisis. Nah, pada reaksi memuat respon atau kritis. Contohnya, tadi di bagian krisis itu adalah ada kalimat Pak Wakidi menghentikan upacara bendera yang membuat semua peserta menjadi terheran-heran. Nah, reaksinya yaitu ada dialog, "Tolong baki benderanya ditukar karena itu buatan Perancis. Apa kalian mau negara kita dikuasai produk luar negeri?" Jawab Pak Budi sambil menunjuk baki berlogo channel. Nah, di sini terdapat respon. Responnya ini berkaitan dengan hal yang membuat kelucuan. Jadi antara kritis dan reaksi itu saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang terakhir yaitu adalah koda atau penutup atau kesimpulan. Jadi di dalam teks ini tidak ada koda atau kesimpulan. Jadi ditutup dengan reaksi atau respon atas kritis. Jadi untuk menentukan sebuah struktur, kita lihat dulu berbagai paragrafnya, mana yang termasuk ke dalam abstraksi atau mana yang termasuk ke dalam gambaran umum, mana yang termasuk orientasi atau latar belakang peristiwa, yang mana yang termasuk krisis atau yang mana yang termasuk inti peristiwa yang memuat kelucuan, atau yang mana yang termasuk reaksi atau respon dari kritis itu.
Baik teman-teman, untuk yang berikutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan kaidah kebahasaan. Mungkin untuk struktur nanti bisa kalian bertanya untuk lebih lanjut lagi apa yang perlu ditanyakan. Kemudian kita akan membahas terkait kaidah kebahasaan. Dalam teks anekdot ada berbagai macam kaidah kebahasaan yang bertujuan untuk membuat teks tersebut menjadi teks yang padu atau teks yang efektif atau teks yang terhindar dari berbagai kesalahan. Nah, dalam teks anekdot, kaidah kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi temporal. Seperti yang kita ketahui, konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, sedangkan temporal itu adalah waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu, atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya apa? Setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Nah, kata hubung ini biasanya digunakan dalam menghubungkan kata dengan kata, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat, atau menghubungkan antar paragraf dengan paragraf. Nanti kita akan lihat di teks yang sebelumnya apakah ada kata hubung dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah majas. Nah, majas merupakan pemakaian gaya bahasa untuk menciptakan kemenarikan atau imajinatif. Nah, majas ini bersifat konotatif, intinya berkaitan dengan kata kiasan, majas. Nah, majas ini biasa digunakan dalam teks anekdot berupa kiasan dalam menyatakan kritiknya atau sindirannya. Jadi agar si pembaca atau si pendengar memahami terkait dengan kritik atau sindirannya menggunakan bahasa kiasan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu retoris. Nah, retoris ini yaitu adalah kalimat tanya. Retoris berkaitan dengan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya di sini tidak perlu dijawab. Padahal yang kita ketahui kalimat tanya itu harus ada jawabannya. Ternyata ada yang dinamakan sebagai retoris. Jadi kalimat tanya yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas dari kalimatnya tersebut. Kemudian kata seru. Nah, kata seru ini berkaitan dengan kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti kaget, marah, takut, iba, dan sebagainya. Intinya yang menunjukkan perasaan orang tersebut. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, adapun kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah teks anekdot adalah berupa teks yang berisi lawakan. Lawakan isinya yaitu kritik atau sindiran. Jadi dalam lawakan itu berupa kritik atau sindiran kepada orang lain. Agar apa? Agar orang lain itu tidak merasakan sindirannya itu untuk dirinya. Nah, kemudian ada tadi sudah kita bahas terkait dengan struktur teks anekdot, kemudian kaidah kebahasaan teks anekdot, dan ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, untuk berikutnya kalian bisa mencatat materi teks anekdot ini di buku tugas kalian. Kemudian setelah ini silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia asik.